Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di Renungan HKBP Sutoyo. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kitab Amos 9 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Dalam bahasa Batak dikatakan, Jala lopokonok kuma nasida tu tano nasida. Jala dangbe pabaliokku nasida, sian tano nasida. Nahuleoni tu nasida, ninna jahuba debatam. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam hati kita mungkin pernah bertanya, apa sih maunya Tuhan? Apa sih rencana Tuhan? Pertanyaan ini pernah sampai ke telinga saya. Dan tentunya sebagai orang yang percaya, pertanyaan ini sangatlah wajar. Mengingat pergumulan dan perjuangan selalu kita jalani, dan pertanyaan ini selalu muncul dalam pergumulan kita. Maka dari itu, Martin Luther melihat pentingnya sola scriptura atau Alkitab bagi orang beriman untuk membimbing dan menuntun langkah kita agar tidak tersesat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang pekerjaan Allah di dunia ini sungguh tak terselami oleh manusia. Setiap keputusannya terkadang tak bisa diselidiki dan diikuti secara logika manusia. Demikian juga dengan jalan-jalannya yang tak terselami. Ini juga yang diungkapkan Paulus melalui suratnya ke jemaat Roma. Namun, jikalau kita melihat riwayat perjalanan bangsa Israel di Perjanjian Lama, tentu segala pekerjaan Allah adalah untuk keselamatan umatnya. Meskipun jalan yang harus dilalui bangsa Israel haruslah terlebih dahulu melewati rintangan yang sangat berat. Seperti yang dilukiskan ayat kita hari ini, di mana Nabi Amos berbicara tentang janji keselamatan dan pemulihan yang akan Tuhan nyatakan kepada umatnya. Setelah Tuhan mengizinkan kerajaan Daud untuk diperangi oleh musuh Israel, yaitu Edom, akibat dosa-dosa mereka. Saudara-saudari yang terkasih, terkadang dalam hidup ini, Tuhan mengizinkan penderitaan atau cobaan itu datang kepada kita. Sama seperti bangsa Israel. Hal ini dimaksudkan sebagai jalan untuk menobatkan manusia yang berdosa. Atau bisa juga untuk menyadarkan manusia. Dan juga untuk semakin mematangkan pertumbuhan iman kita. Mungkin bagi kita manusia, jalan seperti ini terlalu melelahkan dan sangat susah untuk dipahami. Namun bagi Tuhan, jalan seperti ini merupakan proses menuju kedewasaan iman. Karena Tuhan tidak menghendaki manusia mendapatkan instant salvation atau keselamatan instan. Tapi bagaimana cobaan dan rintangan justru menjadikan kita semakin setia kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita mau melewati perjalanan panjang untuk mendapatkan keselamatan? Ataukah kita menghendaki keselamatan secara instan? Tentunya dalam hal ini, rencana Tuhan pastilah yang terbaik bagi kita manusia daripada rencana kita sendiri. Meskipun rintangan dan cobaan harus kita lewati terlebih dahulu, namun kasih sayang Tuhan tidak pernah pudar bagi orang-orang yang setia. Jadi,
Jangan pernah menyerah. Jalani kenyataan hidup, syukuri setiap berkat yang diberikan Tuhan, karena Tuhan selalu ada mendukung kita. Amin, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, atas penyertaan-Mu kepada kami hingga hari ini. Firman-Mu pada pagi hari ini memberikan semangat kepada kami, di dalam kami menghadapi rintangan dan cobaan. Kuatkanlah kami selalu Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hidup kami dengan sukacita. Termasuk satu hari ini Tuhan, yang penuh dengan aktivitas yang melelahkan, baik itu di perkantoran, di rumah, atau dimanapun itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat beraktivitas buat kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.